saya Cantika Pramudia Maharani, kelas 12 LPS nomor absen 8. Saya membuat tugas video reaksi dari judul menelusuri lembaga-lembaga negara Indonesia. Lembaga negara. Hai teman kece, pasti kalian tahu kan kalau presiden, ketua DPR, dan ketua MPR adalah orang-orang yang kuasanya tertinggi di negeri ini? Tapi, tahukah kalian siapa yang kuasanya paling tinggi? Presiden, ketua DPR, atau ketua MPR? Kalau kalian tidak yakin, itu artinya kalian perlu menyimak penjelasan video ini. Pertama-tama, yuk kita kenali lebih dulu apa yang dimaksud dengan lembaga negara. Lembaga negara diartikan sebagai suatu badan, organisasi, dan alat negara yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas-tugas negara yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan merupakan bagian dari sistem pemerintahan. Lalu, apa sajakah ciri-ciri dari sebuah lembaga negara? Lembaga negara memiliki ciri-ciri berikut. 1. Struktur organisasi yang jelas dalam pemerintahan. 2. Menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan sesuai bidangnya, yaitu bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 3. Dibentuk oleh konstitusi atau hukum dasar dan atau undang-undang yang berlaku di suatu negara. 4. Terdapat di pusat pemerintahan atau ibu kota, ataupun di daerah teritorial kewenangan pemerintahan. Jadi, siapakah yang kuasanya paling tinggi? Presiden, ketua DPR, atau ketua MPR? Jawabannya, tidak ada satupun yang dapat dianggap memiliki kuasa paling tinggi di Indonesia. Dari sejarahnya, MPR sempat memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi atau superior yang memegang kedaulatan rakyat. Hal ini diatur dalam UUD NRI tahun 1945, pasal 1 ayat 2. Namun, setelah itu terjadi amandemen sehingga sekarang MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, tetapi menjadi lembaga tinggi yang setara dengan lembaga tinggi negara lainnya. Alasan yang kedua, Indonesia menganut teori trias politika. Dalam trias politika, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu eksekutif sebagai lembaga yang menjalankan undang-undang, terdiri atas presiden dan para menteri, legislatif sebagai lembaga yang membuat dan mengesahkan undang-undang, terdiri atas DPR, DPD, dan MPR, yudikatif sebagai lembaga yang mengadili setiap pelanggar undang-undang, terdiri atas MA atau Mahkamah Agung, MK atau Mahkamah Konstitusi, dan KY atau Komisi Yudisial. Ketiga lembaga tersebut memiliki kedudukan seimbang. Berikutnya, apakah fungsi dari lembaga negara? Menurut Bagirmanan, lembaga negara memiliki 3 jenis fungsi, yaitu sebagai berikut. 1. Lembaga negara yang menjalankan fungsi ketatanegaraan. Contohnya, Presiden, DPR, dan lembaga kekuasaan kehakiman. 2. Lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Contoh lembaga negara ini adalah LAN atau Lembaga Administrasi Negara. 3. Lembaga negara penunjang, yaitu lembaga negara yang memiliki tugas untuk membantu kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan menjalankan fungsi-fungsi negara lainnya, tetapi tidak memiliki kedudukan sekuat lembaga negara utama seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contohnya, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Lalu, apa saja ya peran lembaga negara? Dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, lembaga negara memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan,
dan keamanan. Pemisahan peran ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing lembaga negara tersebut. Berikut peran masing-masing lembaga negara. Bidang politik, yaitu lembaga negara yang bertugas membentuk norma, melaksanakan norma, melakukan pengawasan, dan menjalin kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Contoh lembaga negara ini adalah DPR RI. Bidang ekonomi, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk mengatur urusan ekonomi suatu negara, agar tercipta kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Contoh lembaga negara ini adalah Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bidang sosial, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Contoh lembaga negara ini adalah BPJS dan Dinas Sosial. Bidang budaya, yaitu lembaga yang berperan dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Indonesia. Contoh lembaga negara ini adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bidang pertahanan, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Contoh lembaga negara ini adalah TNI. Bidang keamanan, yaitu lembaga negara yang berfokus pada ketertiban untuk menjamin keamanan masyarakat. Contoh lembaga negara ini adalah Polri. Wah, sekarang jadi tahu ya berbagai lembaga negara yang ada di Indonesia serta fungsinya. Dan ternyata Presiden, Ketua DPR, dan Ketua MPR memiliki kedudukan yang seimbang dengan peran yang berbeda-beda. Video menelusuri lembaga negara Indonesia menjelaskan bahwa lembaga negara merupakan badan atau organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menjalankan tugas pemerintahan. Menurut saya, video ini cukup menarik dan mudah dipahami karena penyampaiannya jelas serta dilengkapi dengan contoh lembaga negara seperti DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran berbeda-beda. Dari video tersebut, saya menjadi lebih paham bahwa setiap lembaga negara memiliki fungsi penting, seperti membuat undang-undang, menjalankan pemerintahan, dan menegakkan hukum. Selain itu, keberadaan lembaga negara dapat diperlukan agar sistem pemerintahan dapat berjalan dengan tertib dan seimbang. Secara keseluruhan, video ini bermanfaat bagi pelajar termasuk saya karena membantu memahami materi pendidikan Pancasila dengan lebih mudah dan jelas. Sekian dari saya, terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.